penting, jangan kau ikuti atau mengarahkan pada yang keluar dari norma-norma agama. Jangan kamu ikuti, tapi tetap kamu hormati. Apa maksudnya? Ibumu larang begitu wajar karena sakit hati, tapi tetap hormati. Tapi sebagai anak wajib nemuin kedua orang, wajib nemuin ayahnya. Yang ayahnya memang nakal. Maka dalam satu kitab ada begini, si anak nih yang tadi itu hasil orang tua pokok punya anak gitu. Ini dari kecil nggak diurusin ini, Pak. Sekolah dari sekolahin, uang jajan nggak dikasih karena bapaknya kerjanya kawin kemana-mana. Singkat kata si anak sukses hidupnya, jadi pengusaha optik atau butik atau apa. Nikahlah dengan wanita cantik ini. Bapaknya yang kerjaannya kawin ini tahu anaknya sukses. Sebut saja anaknya namanya Komar, Pak. Itu ya contoh, Pak. Bapaknya datang karena bapaknya miskin aja nih. Anaknya sukses namanya Komar. Ya bapak minta rokok, minta kopi, minta beras, minta minyak, karena jual sembako lah umpamanya. Ya Pak Haji dikasih, ada istrinya, Neng ambilin rokok, kopi, susu semuanya bawain. Pertama oke, istrinya. 2 minggu kemudian datang lagi, minta sama beras segala macam lah untuk masak keperluan, dikasih lagi. Yang ketiga istrinya mulai ngomong, Mas Komar, itu bapakmu mau bikin miskin kita apa gimana sih? Tiap hari minta, udah kasih. Besoknya lagi datang lagi itu Pak, minta lagi plus minta duit. Istrinya ngomel-ngomel, orang tua minta mulu, bikin melarat anak, bikin miskin anak, gimana sih ini? Tapi si anak ini karena sering ngaji di masjid Permata Kolbu, namanya juga Komar, ilmunya ada. Ini bapakku ini, apapun yang terjadi harus saya hormati. Akhirnya dikasih duit. Nanti kalau kasih duit nggak bisa balikin itu. Pas waktunya balikin nggak punya. Akhirnya Pak Komar ini ngumpet-ngumpet lah. Pak, ini saya kasih duit, Bapak datang ke rumah nanti bayar utang, tapi depan istri. Beneran itu semua. Komar, mana Komar? Ini Bapak mau bayar utang. Apa kata istrinya? Alah, itu main-main itu duit dari kamu kan itu. Ngocek-ngocek istrinya itu. Intinya istrinya gak mau lah Pak Komar ini melayani bapaknya, ngasih bapaknya. Istrinya ngomong, itu kan bapakmu nakal, dulu gak pernah merawat kamu, gak ngasih pendidikan kamu, kenapa masih kamu kasih? Itu kan ngoceh-ngoceh itu. Lama-lama karena Pak Komar ini ngaji terus, apa kata-katanya? Dek atau Neng, kalau kamu tidak mau merawat ayahku, angkat kaki dari rumahku, aku cerai kamu. Karena bapakku, jelek apapun itu bapakku. Mau dia punya akhlak buruk atau tidak itu bapakku. Adanya aku, adanya dia. Tanpa dia saya tidak ada. Maka kewajiban saya adalah menghormati orang tua. Silakan kamu pulang ke kedua orang tuamu. Dan istri gak berani lah. Mungkin mana rumahnya udah gede, usaha besar, mobilnya mewah segala macamnya. Nah, ini salah satu contoh anak yang berbakti. Tapi kembali, 3 kelompok manusia yang tidak bisa melihat wajah Nabi adalah anak yang durhaka kepada kedua orang. Hari ini yang merasa masih menyakiti, buru-buru untuk minta maaf. Orang yang sudah meninggal datangi makamnya, minimal setiap habis sholat kirim Fatihah, atau minimal baca doa Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1. Yang kedua, orang yang tidak bisa melihat wajah Nabi, wa tariku sunnati, orang yang meninggalkan syariat yang aku bawa. Kata Nabi ini,
Maka ketika ada yang tanya apa sih urgensinya memperingati Maulid Nabi, apa esensi peringatan Maulid Nabi? Kalau kita melihat Maulid Nabi yang seremonial, ada hadrohnya lah, ada sholawatnya, ada marhabannya. Yang tadi kita baca itu lah, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqanuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Terus selawatan apa pentingnya? Apa hanya rame-rame saja memperbanyak makanan dan segala macamnya? Ternyata esensi Maulid Nabi adalah mengingatkan kembali kepada umat Islam yang lupa kalau dia adalah orang Islam. Masjid Mata Kolbu mengadakan Maulid atau di kampung-kampung Maulid, itu tujuannya mengingatkan orang-orang Islam yang memang dia lupa dengan keislamannya. Banyak orang Islam yang tidak menjalankan syariatul Islam tapi nggak sholat. Kira-kira masih banyak nggak yang begini, Pak? Islam tapi nggak sholat. Maka hakikatnya Haji Komar mengadakan Maulid. Sayyidina Muhammad dilahirkan bukan hanya jasmaninya saja diwujudkan, tapi Sayyidina Muhammad dilahirkan membawa produk yang produk itu kalau dikonsumsi oleh umat manusia, maka umat manusia akan selamat dunia akhirat. Apa produknya? Yakni agama Islam. Ingin selamat ikutin ajaran Muhammad, Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Maka hakikatnya ini Maulid, Anda Islam yang tadinya tidak sholat, ayo pada sholat Islam. Yang tadinya ngaji, ayo pada ngaji Islam. Yang tadinya pelit, ayo pada sodako Islam. Yang tadinya kurang perhatian tentang pendidikan anak-anaknya, ayo dididik anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak kita adalah estafet untuk perjuangan Islam dan perjuangan di negara Republik Indonesia. Karena sekarang banyak para kepala keluarga itu hanya disibukkan cari duit, tidak memikirkan pendidikan. Pendidikan diserahkan kepada istrinya. Maka mohon maaf Pak, cari istri itu harus yang cerdas, yang pintar. Karena kalau istrinya pintar dan cerdas, anak-anaknya ikut cerdas. Kita harus ngakui sebagai kepala rumah tangga, jangan mendidik anak-anak kita. Contoh kecil, ayo Pak, anak Bapak bisa ngomong Bapak, bisa ngomong Ibu, bisa ngomong Mama, bisa ngomong makan. Yang ajarin Bapak apa istrinya coba? Istrinya. Ayo istri kan, gendong tiap hari, Tata Komar. Halo, istri Pak, kita kan cuma ke kantor, kita cari duit. Tapi kalau istrinya memang cerdas, apalagi nuansanya kualitas agama, diajak mengenal al-asmaul husna. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahman ar-rahim al-malik al-qudus, atau sifat-sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa taniyat kudrati roda, ilmu ayat sama basur kalam qadiral muridan aliman basiran mutakaliman. Karena istri kita cerdas. Tapi kalau istri kita penyanyi Pak, apa nyanyinya kira-kira coba ini? Goyang dombreng. Bukan ini, masalahnya penyanyi ini istrinya itu. Maka cari istri minimal S1 Pak, SD. Ya mentalnya mental SD. Gitu loh Pak. S2. Maaf, apalagi yang suami istri sibuk di kantor Pak, hanya diurus sama pembantu. Ya macam
kalau anaknya mental pembantu, Pak, karena tiap hari sama pembantu. Artinya apa? Wa tariku sunnati, termasuk meninggalkan sunnah Nabi. Seorang ayah yang menggampangkan tentang pendidikan anak-anaknya, hanya sibuk cari duit, nggak pernah tanya pada istrinya, Dek, ini si Fulan kan sekolah TK sudah sampai apa? Ini ngaji di TPA sudah bisa baca wudhu apa belum? Dek, coba baca ikroknya sampai ikrok berapa? Ayo papa pingin dengar. Nah, orang tua harus aktif. Orang tua yang tidak aktif berarti orang tua yang tidak menjalankan tipologi ajaran dari Sayyidina Muhammad SAW. Ya kalau ekstrimnya ngomong, yang nggak bisa melihat wajah Nabi, umat Islam yang nggak menjalankan syariatul Islam, sholat nggak sholat, ngaji nggak ngaji, puasa nggak puasa, zakat nggak zakat, horizontal, orangnya selalu dengki, iri, sombong, yang begitu-begitu gak bakal melihat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adanya peringatan Maulid di Indonesia itu salah satu kebanggaan bagi Tafal Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengingatkan agar kita selalu ingat apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, yang nggak bisa melihat wajah Nabi, ini simpel tapi yang nggak simpel banget. Waman lukirtu indahu falam yusalli alayya. Ketika namaku disebut, orang itu nggak mau baca sholawat. Contoh, tadi Mas Akmal sambutan membacakan sholawat salam untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kok orang itu cicing baik, uang itu menang baik, orangnya sukut, nggak mau baca sholawat, nggak mau sallallahu alaihi wasallam, nggak mau Allahumma sholli alaihi, nggak mau sallu ala Nabi Muhammad. Sholawat itu ada dua, Pak. Ada sholawat mu'assirah, ada sholawat ghairu mu'assirah. Sholawat mu'assirah yang redaksinya langsung dari Sayyidina Muhammad SAW. Apa itu? Sholawat Ibrahimiyah. Sholawat apa? Sudah pada apa belum? Sudah lah, tiap hari dibaca. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini saya baca redaksi aslinya. Adapun sampai di kita ngikut faham Asy-Syafi'iyah versi kitab Fathul Mu'in atau Al-Bajuri, biasanya ditambahi Sayyidina. Saya yakin di sini ada yang Sayyidina, ada yang tidak. Monggo sok atau sarwa keneh. Pada baik yang baca Sayyidina boleh, yang nggak baca juga boleh. Itu sholawat Ibrahimiyah langsung dari Sayyidina Muhammad SAW. Adapun sholawat yang kedua ghairu mu'assirah, itu nggak dari Nabi, Pak, tapi ekspresi cinta pada Nabi. Ribuan sholawat. Pertama yang tadilah Syaraqal badru alaina fahtafat minhu budara misla khas nikmara aina qadula wajah as-surur ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Ada lagi salawat badar. Salatullah salamullah ala qala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada lagi salawat Maria. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Ada lagi bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Ada lagi salawat Jibril yang Bapak selalu dengerin di HP-HP. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jangan malas sholawat. Pak, sholat hukumnya wajib memang dalam sholat, tapi di luar sholat ada sunnah, ada mubah, ada cerita yang hubungan dengan haji. Di dalam kitab itu Syekh Sufyan Tsauri, Pak, melihat ada seorang pemuda, ya anggap aja namanya Komar. Contoh Komar terus. Komar ini, Pak, dilihat oleh Syekh Sufyan Tsauri ketika tawaf, yang dibaca cuma sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sa'i, Pak, lari-lari itu, Pak. Allahumma sholli ala, terus sholawat. Kemudian wukuf di padang Arafah, Allahumma sholli ala Muhammad. Terus di Musdalifah, Allah. Di Mina, terus Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli, terus sholawat dia. Akhirnya Syekh Sufyan Tsauri memberanikan diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manismu, siapa namanya? Ana Komar. Dari mana? Indonesia. Mama, ini kitabnya bukan Indonesia. Mas, gini loh, dalam haji itu ada syarat rukun haji, ada syarat wajib haji, dan doanya masing-masing. Kalau tawaf lewat hadis, man tafa bil baiti sab'an wa la yatakallamu illa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muhiyat anhu sayi'atih wa kutibla lahu asru hasanatih ila akhirih. Yang namanya tawaf apabila kamu mengelilingi Ka'bah 7 kali dan tiada ucapan kecuali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, diampuni dosamu, dicatat amaliyahmu. Ini kenapa kamu baca sholawat? Ini pelajaran kalau Bapak umrah atau tawaf. Punten, kalau yang memang susah baca, gak usah sok-sokan baca buku, Pak. Rumet. Udah pet-petan, sok-sokan buka-buka. Kagak kebaca, Pak. Kalau minat sana. Nah, kalau memang nggak dikasih apa itu namanya headset dari pihak travel, tasbih aja kayak tadi, sampai matanya ngelototin Ka'bah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Terus itu hadisnya begitu. Sa'i ada bacaannya, Mas. Apalagi kalau la ilaha hijau rabbil fil warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta al-'azzu al-akram. Terus ada bacaannya ketika di Arafah, di Musdalifah, di Mina ada. Tapi kenapa kamu sholawat? Akhirnya yang namanya Komar ini cerita, Afwan, karena si Komar kalau ngomong Afwan Syekh, kalau bukan Syekh yang tanya, enggak saya jawab. Tapi karena Syekh Sufyan Tsauri
Ya kalau di Indonesia namanya Syekh Syukron Makmun. Ceritanya saya berangkat haji bareng bapak saya. Kami melakukan perjalanan jalan kaki karena memang wilayah Yaman lah. Jalan kaki. Ketika jalan kaki malam-malam di tengah perjalanan kami capek bikin tenda di tengah padang pasir. Coro Jawa gumewang limo merono manungso. Bahasa kitanya kanan kiri gak ada manusia. Dingin, kalau sudah dingin menusuk sampai ke tulang-tulang. Kalau panas, panasnya luar biasa. Malam-malam tiba-tiba bapak saya mati. Mati apa meninggal, Pak? Meninggal apa mati? Mati kan? Woi. Mati bahasa Arab, Pak. Meninggal bahasa Indonesia. Ini kalau dibolak-balik bagusan bahasa Arab apa bagusan bahasa Indonesia? Bingung jawabnya. Li'anna lughatal arabiyyah lughatu ahli jannah. Semua penduduk ahli surga pakai bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Titik. Iya, pada bisa bahasa Arab ini. Yang nggak bisa nggak masuk surga. Udah pulang makan nasi uduk. Li'anna kalamullah lughatul arabiyyah, li'anna lughatan nabi lughatul arabiyyah. Bahasa Arab, kalam Allah bahasa Arab, bahasa Nabi bahasa Arab, bahasa ahli surga bahasa Arab. Ini kalau lagi mengopini manusia. Berarti Arab itu paling unggul? Enggak, Indonesia yang paling unggul. Saya Indonesia. Dan kalau Sumpah Pemuda, kami putra putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Kami putra putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Merdeka Indonesia pokoknya. Terus bagusan mana? Enggak tahu. Sama-sama bagus. Mata yamutu mautan wa mamatan kawa mati. Itu bahasa Arab, Pak. Meninggal bahasa adat. Seharusnya Haji Komar meninggal. Coba kalau Haji Komar mati, emang kucing Haji Komar. Jadi al-adatul muhakkamah dalam konsep ilmu usul fiqh, adat menjadi hukum tradisi harus dipakai menghormati Pak RT wafat, RT suka makan beras raskin modern gitu artinya. Wa sallallahu Muhammad. Gini Pak, bapak saya malam-malam meninggal. Ketika meninggal, masya Allah, tabarakallah, itu dari muka sampai kaki hitam semua. Yang kedua, mukanya berubah menjadi khimar. You know khimar? Khimar itu keledai. Kuda lah, jadi kuda. Itu anaknya ketakutan, ya Allah, bapakku kenapa ini? Saking bingungnya, minta tolong dengan siapa nggak bisa, bapaknya ditutupin sorban. Tidur dia kecapean, nggak tahu harus berbuat apa. Mau nguburin nggak bisa, bingung. Mau mandiin nggak tahu. Tidur koma tadi itu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang pakai jubah putih di kayak saya. Udeng-udeng putih, bersinar bercahaya, bangunin. Mas, bangun mas. Ayo kita urusin bapakmu. Bangun. Tiba-tiba sang laki-laki tadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ujung kepala sampai rambut berubah lagi sedia kala. Yuk kita tayamum karena padang pasir, kita bungkus, kita sholatin, kita mandiin. Tiba-tiba sang Komar tadi, sang laki-laki tadi tanya, Masya Allah, Pak, Bapak kok nolong ayah saya? Bapak ini siapa? Gitu. Man antum? Jawabnya Anal Mustafa. Kata Mustafa, ya Bebel Mustafa balir maqam sidana wa bilana ma'amada ya wasi'al karam. Ya Rabbi, wahai Tuhan, bil Mustafa, lantaran Nabi Muhammad yang terpilih, Mustafa artinya terpilih, balir maqam sidana,
kabulkan apa yang menjadi keinginanku. Saya ingin duit 3 miliar, 5 miliar, atau kepingin kawin lagi. Haji Komar ngomong begitu tapi gak pengen kawin lagi. Maka lewat Mustafa, ketika ngomong anak Mustafa, saya ini Mustafa, oh engkau Rasulullah, engkau Muhammad. Itu sang pemuda yang namanya Komar langsung memeluk Sayyidina Muhammad, meluk diciumin. Makasih ya Rasulullah, makasih ya Rasulullah, kau telah menolong kami, menolong bapakku. Tapi pertanyaannya ya Rasul, ayahku meninggal dalam keadaan hitam, meninggal kepalanya belum menjadi khimar. Kau wasilah dengan doa berubah sedia kala. Kenapa kau mensyafaati bapakku? Jawab Sayyidina Muhammad, memang ayahmu itu STMJ. Bapak tahu STMB? STMJ sholat terus maksiat jalan. Pejabat sholat korupsinya jalan. Ada nggak begitu Pak? Ada. Nonton tiap hari pakai baju oranye itu. Iya, sholat terus maksiat jalan. Bapak yang ngaji-ngaji, giliran ada bola ikut taruhan. Ada nggak yang begitu? Nggak usah ngaku di sini, nggak usah. Taruhannya iseng, pokoknya bola Indonesia menang, mie ayam gratis. Haram itu Pak, jangan dianggap halal. Taruhan soalnya. Bapakmu itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi di sini bapakmu itu selalu membaca sholawat kepadaku. Kalau mau tidur, di dalam kitabnya loh Pak ya, itu selalu baca sholawat 1000 kali. 1000 kali banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Berat apa enteng? Berat apa enteng? Ini ngaku umat Nabi 1000 kok berat itu? Cemen Pak, 1000 kali. Pakai sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum bapakmu tidur selalu membaca sholawat. Ingat, dengan sholawat, dengan kondisi su'ul khotimah menjadi husnul khotimah, karena tadi syafaat oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi yang tidak bisa melihat wajah Nabi adalah ketika ada nama Nabi dikumandangkan tapi tidak mau membaca sholawat, artinya tidak cinta kepada Nabi. Tapi insya Allah kita hadir di sini karena iman dan lantaran agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, 3 kelompok manusia tidak bisa melihat wajah Nabi, artinya tidak akan bareng dengan Nabi di surga, dan orang itu tidak akan masuk surga. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tolong Pak, anak-anaknya yang saat ini jangan sampai Bapak punya anak yang durhaka, atau jangan sampai Bapak ditarik kembali di surga ke neraka gara-gara punya anak yang durhaka, karena kita membiarkan anak-anak kita. Bapak jangan ngomong masalah kondisi, gimana saya udah gak mampu, anak saya kena lingkungan. Orang tua gak boleh ngomong seperti itu. Ini anak saya cetak anak saya untuk menjadi anak yang soleh, berupaya semaksimal mungkin. Yang kedua, watariku sunnati, orang yang meninggalkan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Hari ini kita berupaya menjalankan apa yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga golongan yang bisa melihat wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selalulah bersolawat. Minimal kalau nama Nabi disebut, ayo pada baca sholawat supaya kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kajian kita bersama kita baca sholawat Jibril saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam yang doa menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau kabulkan doanya, Engkau ampuni dosanya Nabi Adam alaihi salam, Engkau terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Maka hari ini kami bersama menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami doa munajat pada Engkau ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, tetapkan iman Islam kami ya Allah, mampukan kami untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, putra-putri kami yang soleh dan solehah, berikan rezeki kami yang halal banyak dan barakah untuk bekal ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, buang dalam dada kami rasa sombong kami, rasa paling hebat kami, rasa iri dan dengki kami, buang sifat-sifat itu semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tentu tiada daya dan upaya kecuali pertolongan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi saya tutur kata kurang sopan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.